Halo, ketemu lagi dengan saya di Lopins Audio. Kali ini saya mau bahas IM hasil kolabnya KZ yang kedua kalinya. Yang pertama kan dengan Kineckel. Nah, ini dengan HBB, atau lebih dikenal sebagai Bad Boy Good Audio Review. Tapi seperti biasa, thanks dulu nih buat official KZ yang udah ngasih sampel reviewnya. Oke, KZ DK6S ini digadang-gadang punya tuningan suara yang sangat mirip dengan Blonde Bell 03. Dan ini akan saya bandingkan langsung. Jadi langsung saja simak ulasan selengkapnya. Untuk box dan kelengkapannya ini sama saja dengan KZ sebelumnya. Jadi gak perlu saya ulas lagi. Nah, untuk speknya, ini menggunakan 3 dynamic driver di setiap sisinya. Tapi DK6S ini punya masalah QC. Ini sudah diakui sama KZ-nya. Masalahnya yaitu ada lem glue yang tembus ke ruang akustik. Tepatnya pada 2 driver kecilnya yang 6 mm. Jadi anggap saja ini single driver. Oke, lanjut bahas fisik dan build quality-nya. Untuk bentuk fisiknya ini gak ada beda dengan KZ DK6 yang lama. Masih tetap bulky. Begitupun dengan bahannya, ini sama juga. Yaitu menggunakan kombinasi plastik dan metal di bagian faceplate-nya. Cukup solid. Nah, bedanya hanya di pilihan warna saja. Dan di DK6S ada logo HBB di bagian sisi belakang housing-nya. Oke, untuk kabelnya ini sama banget dengan kabel KZ atau CCA yang sudah saya ulas. Jadi gak usah saya bahas lagi. Lanjut ke hasil rekaman mic-nya saja. Nah, untuk ini, teman-teman bisa nilai sendiri. Tes 1, 2, 3, ini hasil rekaman mic-nya KZ DK6S. Tes 1, 2, 3, ini hasil rekaman mic-nya JCL MN. Tes 1, 2, 3, ini hasil rekaman mic-nya QKZ AK6 Pro. Lanjut bahas fittingnya. Nah, untuk fittingnya ini mengingatkan saya pada ZAS, CSN, CA10, CA16 Pro. Apalagi kalau teman-teman pernah punya DK6. Ini sama banget. Jadi buat saya, fittingnya pas dan tingkat kedapnya sangat bagus. Tapi buat saya ini cepat pegel kalau dipakai lama-lama. Oke, seperti kebanyakan KZ, DK6S ini sangat mudah untuk di-drive. Nah, untuk tonalnya ini sangat menarik. Tonalnya mirip banget dengan Blonde Bell 03. Mild P-shape, warm, dan fun. Kemudian bagian low-nya di-boost dan high-nya yang smooth. Nah, untuk timbre-nya ini salah satu KZ yang bisa dikatakan paling natural. Nah, untuk bagian low-nya, DK6S ini kuantitasnya sangat gede, deep sekaligus boomy. Nampol pokoknya. Rumble-nya sangat berasa dan decay-nya panjang. Ini sangat cocok buat bass head. Namun speed-nya lambat dan kontrol bass-nya kurang bagus. Juga kelemahannya masuk ke bagian mid atau ke frekuensi lain. Nah, untuk bagian mid-nya sedikit agak mundur, cukup tebal dan tune-nya natural. Jadi untuk ukuran ayamnya KZ, ini salah satu yang paling bagus untuk kualitas vokalnya. Dan sangat minim sibilan. Lanjut ke bagian high-nya. Treble-nya smooth dan detailnya cukup. Tapi ekstensinya agak buntung atau roll off. Dan clarity-nya kurang bagus. Biasanya kebanyakan KZ yang dulu, treble-nya attack dan agresif. Ditambah ada pick yang agak tajam. Nah, di sini halus. Dan sangat minim pick yang aneh-aneh. Juga tune-nya cukup natural. Lanjut bahas teknikalitasnya. Nah, disinilah salah satu kelemahan DK6S. Tekniknya bisa dibilang biasa saja. Soundstage-nya cukup luas dan cukup lebar. Tapi kalau ngomongin depth, separasi, dan imaging-nya ini kurang bagus. Nah, ini bisa dikatakan keganggu sama intensitas bass-nya yang memang sangat gede. Oke, lanjut ke perbandingan. Yang pertama dengan DK6. Nah, untuk tonalnya DK6S ini sedikit lebih P-shape. Kuantitas bassnya sama-sama di level bass head. Tapi DK6S ini lebih gede lagi,
lebih boomy dan lebih deep. Rumble-nya juga lebih berasa di DQ6S. Tapi kontrol bass DQ6 sedikit lebih baik dan sedikit lebih gesit. Nah, untuk mid-nya DQ6 lebih tipis dan sedikit lebih mundur. Juga ada sibilan. Jadi untuk kualitas vokal, DQ6S lebih baik menurut saya. Lanjut ke bagian high-nya. Treble-nya DQ6S lebih ngencring dan detailnya lebih bagus. Kemudian ekstensi dan clarity-nya juga lebih bagus di DQ6. Tapi di DQ6 ada peak yang agak tajam. Juga tone treble-nya kalah natural dibanding DQ6S. Nah, untuk teknikalitasnya di DQ6 sedikit lebih baik. Utamanya di bagian separasi dan imaging. Jadi terasa lebih jelas saja. Gak begitu keganggu sama bassnya. Lanjut dengan Blonde Bell 03. Keduanya punya tuningan yang sangat mirip. Kuantitas bass keduanya juga sama-sama besar dan sama-sama boomy. Bedanya di Blonde Bell 03 sedikit lebih boomy lagi. Sedangkan di DQ6S lebih deep. Dan bassnya Blonde Bell 03 ini sedikit lebih lambat lagi. Nah, untuk bagian mid-nya di Blonde Bell 03 sedikit lebih sweet, dengan kualitas vokal yang lebih baik. Keduanya sangat minim sibilan, tapi di Blonde Bell 03 lebih aman lagi. Nah, untuk bagian treble, keduanya sama-sama smooth dan agak buntung atau roll off. Tapi untuk tingkat detailnya sedikit lebih baik di DQ6S, sedikit saja. Nah, kalau ngomongin tune-nya, di Blonde Bell 03 sedikit lebih natural lagi. Lanjut bahas teknikalitasnya. Keduanya punya teknikalitas yang bisa dibilang sekelas saja. Intinya biasa saja untuk kelas harganya. Tapi keduanya punya keunggulan di tonal. Oke, untuk kesimpulannya DQ6S ini bisa dikatakan Blonde Bell 03-nya versi KZ. Walaupun bukan yang benar-benar sama. Nah, terlepas dari masalah QC atau kontrol kualitinya jelek, KZ DQ6S ini sangat recommended buat teman-teman yang bass head banget atau yang mementingkan kuantitas bass. Tapi buat teman-teman yang suka balance, netral, atau treble yang detail dengan teknikalitas yang bagus, skip saja DQ6S ini. Mungkin bassnya ini bisa bikin agak pusing teman-teman yang anti sama bass yang gede. Tapi sekali lagi, ini buat bass head sangat enjoy. Lalu menurut saya DQ6S ini sangat cocok buat musik EDM, dangdut koplo, dan jenis musik lainnya yang mengandalkan kuantitas bass. Tapi untuk pops dance seperti K-pop ini juga masih cocok lah. Selain itu gak begitu masuk. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.